Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku, di mana saja berada, saya doakan semoga siapapun yang punya hajat, Allah kabulkan hajat-hajatnya di tahun ini. Dan siapapun yang ingin mendapatkan ampunan Allah, mudah-mudahan Allah ampuni secepat mungkin saat ini juga. Dan semoga yang punya hutang Allah lunaskan hutang-hutangnya, diberkahi rumah tangganya, diberikan anak yang soleh solehah, dan yang ingin ke Baitullah mudah-mudahan Allah sampaikan ke Baitullah. Umroh dan haji orang berulang-ulang. Kenapa memaksakan diri untuk umroh, untuk haji? Karena untuk dunia aja memaksakan, beli motor belum sanggup, maksakan kredit, betul gak? Kemudian beli mobil belum sanggup cash, tapi maksakan itu untuk dunia. Rumah untuk dunia maksakan. Tapi jarang sekali orang untuk umroh, untuk haji memaksakan. Padahal Rasul sampaikan, datangilah Baitullah walaupun engkau menggunakan onta yang kurus, kering. Wah, berarti itu umroh ke Baitullah, haji ke Baitullah bukan hanya orang yang banyak uang, tetapi orang yang beriman, yang mengaku Islam untuk ke Baitullah dalam kondisi mudah ataupun sulit. Kita dianjurkan oleh Rasulullah ke Baitullah. Bahkan siapa yang sudah cukup hartanya, cukup bekalnya, cukup kesehatannya, tetapi sampai wafatnya tidak umroh, tidak haji, maka pilih antara dua, matinya dalam kondisi Yahudi atau Nasara. Naudzubillah summa naudzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kenapa orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, kemudian memaksakan, mengusahakan, berniat, mengumpulkan, bahkan ada yang mengumpulkan 1000, 2000, 5000 dikumpulkan sampai bertahun-tahun, itu pun udah dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nilainya, pahalanya, ganjarannya, balasannya orang yang mengusahakan untuk umroh dan haji? Yang pertama adalah ampunan. Ampunan Allah, siapa yang umroh ataupun haji maka akan diampuni seluruh dosanya. Masya Allah, kitab semuanya banyak dosa. Ya, kalau diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beres masalah dunia dan akhirat. Yang kedua, kenapa harus mengusahakan kita umroh dan haji? Karena umroh dan haji adalah balasannya surga. Tidak ada balasan lain untuk umroh dan haji yang mabrur kecuali balasannya adalah jannah, surganya Allah. Yang ketiga, siapa yang umroh dan haji kemudian diterima umroh dan hajinya, maka sungguh-sungguh akan dikabulkan doa-doanya. Di situ ada di Raudhah, sangat makbul doa kita. Kemudian di Hijr Ismail, kemudian di Multazam, Masya Allah, itu kabul doa kita. Makanya jangan heran ketika orang habis umroh, habis haji, bukan habis uangnya, bukan tambah miskin, tambah barokah, tambah berlimpah, bisnisnya maju, makin hutangnya masih makin lunas, makin berkah rumah tangganya. Yang keempat adalah uang yang dikumpulkan, yang digunakan untuk umroh ataupun haji, maka Allah akan lipat gandakan, berjuta kali lipat. Masya Allah. Sahabat yang berdoa SWT, yuk kita sama-sama untuk berniat, mulai nabung sedikit demi sedikit, mulai daftar, mulai DP, karena supaya ketika kita daftar, ketika kita DP, ketika kita nabung, itu sudah ditulis sebagai umroh ataupun haji. Ketika belum sampai kepada waktunya, kita belum umroh, belum haji, tapi udah keburu dipanggil oleh Allah, maka bisa tercatat diri kita udah dapat pahala umroh dan pahala hajinya. Masya Allah ya. Allah tidak memanggil orang yang banyak uang, yang kaya hartanya, enggak. Allah memanggil orang yang beriman. Allah memanggil orang yang punya niat. Walaupun banyak hartanya, enggak ada niat, enggak terpanggil, padahal udah dipanggil. Tetapi banyak banget orang yang banyak hartanya, dititipkan oleh Allah hartanya, tapi tidak sampai juga ke Baitullah. Karena tidak ada niat dan tidak paham fadilahnya. Kemudian ada juga dan banyak orang yang nggak punya uang,
Kemudian yang sampai betul-betul tidak punya sama sekali uang, harta, kekayaan, tidak punya. Tetapi Allah sampaikan ke Baitullah. Karena niatnya sangat kuat. Mulai mungkin cuma 1.000, 5.000, tetapi sangat kuat. Ada yang daftar terlebih dahulu, daftar 5 juta, kemudian kesananya 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 terus dikumpulkan. Akhirnya kenapa? Bukan dari tabungan itu berangkatnya, tapi ada yang memberangkatkan, ada yang menggratiskan, dapat hadiah atau reward berangkat. Masya Allah, banyak yang terjadi seperti itu. Ya, oleh sebab itu berangkat umroh dan haji itu adalah niat kita, kemudian Allah mengabulkan kita dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, ada 3 panggilan Allah di dalam kehidupan, di dalam orang, untuk orang yang beriman. Yang pertama, panggilan sholat, panggilan Allah untuk sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Yang kedua adalah panggilan Allah untuk ke Baitullah. Ya, kita sedang dipanggil. Kita udah lama dipanggil oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita ada yang merasa terpanggil, ada yang tidak. Panggilan ke Baitullah. Yang ketiga, minimal seumur hidup itu sekali minimal. Masya Allah. Yang ketiga, panggilan ke rahmatullah. Panggilan Allah dengan sholat, untuk sholat, panggilan ke Baitullah untuk umroh dan haji. Yang ketiga, panggilan ke rahmatullah selama-lamanya kita berhenti hidup di dunia ini, meneruskan perjuangan hidup di alam barzah dan alam-alam berikutnya. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, semoga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang dicintai, diridhai oleh Allah dan Rasulnya, sehingga mulai sekarang yuk kita niatkan, orang tua kita udah habiskan harta kekayaannya, ladang dan sawahnya untuk apa? Untuk menyekolahkan, mengkuliahkan, menikahkan diri kita. Nah, sekarang kita udah usia berapa puluh tahun, orang tua kita ingin umroh, orang tua kita ingin haji, udah nggak punya harta beliau, udah tua renta, terus kemudian kita santai-santai aja. Kita harus semangat optimis untuk mengumrohkan, menghajikan orang tua, membadalkan orang tua yang sudah tiada. Kemudian ajak anak keturunan kita, ajak keluarga kita untuk umroh dan haji, sahabatku. Ya, jangan melihat kemampuan kita, tapi lihatlah kekayaan, kemampuan Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah langit dan bumi dan seluruh isinya, bukan milik siapa-siapa. Maka kita terus bergantung kepada Al-Ghani, Allah yang maha kaya, Al-Mughni, Allah yang maha mengkayakan, dan Allah memberikan kekayaan kepada siapa aja yang dikehendaki. Allah mencabut kekayaan dari siapa aja yang dikehendaki. Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan barokah, sehat semuanya, mudah-mudahan husnul khotimah dan masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.